Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbak di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Masni. Pada hari ini kami akan membentangkan topik kami, yaitu pandangan agama Islam terhadap moral dan etika. Para pembentang yang akan bersama saya pada hari ini ialah saya sendiri, Natalia Kate Emburus, Evi Diana, Angelica Agatha, dan Evanika Genut. Tanpa membuang masa, saya akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini dengan menyatakan pengenalan terhadap topik 6, yaitu pandangan agama Islam terhadap moral dan etika. Al-Ghazali menyebut moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada pesan Allah yang Maha Universal. Menurut pandangan Islam, kriteria moral yang benar adalah memandang martabat manusia dan mendekatkan manusia kepada Allah. Dalam ajaran Islam, etika bersifat teosentrik, yaitu berkisar sekitar Tuhan. Dalam etika Islam, yaitu perbuatan selalu dihubungkan dengan amal soleh dan dosa, dengan pahala dan siksa, atau dengan surga atau neraka. Seterusnya, saya serahkan kepada Angelica untuk menerangkan tentang objektif kajian dan pendahuluan. Tanpa membuang masa, saya akan membentangkan objektif kajian kami pada hari ini, yaitu menerangkan maksud moral dan etika, memahami perkaitan antara moral dan etika, menerangkan perbezaan antara moral dan etika, dan akhir sekali menghuraikan konsep agama Islam dan Kristian terhadap moral dan etika. Seterusnya, bagi mempelajari lebih dalam tentang pandangan agama Islam terhadap moral dan etika, saya akan menerangkan pendahuluan bagi topik ini. Seterusnya, bagi mempelajari lebih dalam tentang pandangan agama Islam terhadap moral dan etika, saya akan menerangkan pendahuluan bagi topik ini. Pendahuluan bagi topik ini adalah manusia adalah makhluk ciptaan Allah dengan kurniaan akal, fikiran berbanding makhluk lain. Menurut Islam, akal semata-mata tidak dapat mengimbangi perbuatan manusia. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada Ivy untuk membentangkan dengan lebih lanjut tentang moral dan etika. Bagi melancarkan pembentangan kami pada hari ini, saya akan melanjutkan dengan memberitahu secara terperinci tentang moral. Moral merupakan sifat atau perbuatan yang terikat dengan situasi, tempat, masa dalam sesebuah masyarakat. Moral dari segi bahasa berasal daripada perkataan Latin mores atau moralis, yaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan, yaitu perbuatan, budi pekerti, dan perangai. Selain itu, marilah kita bersama-sama mempelajari tentang etika. Etika merupakan aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia bagi membedakan baik atau buruk. Tingkah laku atau kelakuan moral yang dijangkakan diikuti oleh manusia sejagat. Dari segi bahasa pula, etika berasal daripada bahasa Inggris, yaitu etik, dan bahasa Greek, ethos, yang membawa maksud nilai-nilai dan perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Akhir sekali, saya serahkan kepada Eva untuk membentangkan perbezaan antara moral dan etika dari segi etimologi dan kelaziman penggunaan, serta pandangan agama Kristian terhadap moral dan etika. Seterusnya, izinkan saya melanjutkan pembentangan kami pada hari ini. Perbezaan antara moral dan etika dari segi etimologi dan kelaziman penggunaannya ialah moral bersifat praktikal, disiplin yang mengetahui apakah sistem moral yang dihayati oleh sebuah masyarakat serta bahan yang dikaji oleh etika. Manakala etika ialah bersifat teoritikal, mengkaji, menganalisis, mengkritik sistem moral serta ilmu yang mengkajinya. Seterusnya,
Pandangan agama Kristen terhadap moral dan etika ialah agama Kristen memfokuskan pada bahan rujukan yaitu kitab Injil yang dipanggil sebagai Bible, serta elemen-elemen etika dan moral juga dapat didapati dan dijelaskan di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, yaitu dipanggil New Testament dan Old Testament. Dengan ini, maka tamatlah sudah pandangan kami pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan terutamanya kepada Dr. Masni. Sebab itu, izinkan saya menutup pandangan kami pada hari ini dengan sebuah pantun. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian pembintangan kita. Semoga memberi manfaat.